Pernahkah Bapak Ibu melihat tanaman di sawah atau kebun tumbuh kerdil, daunnya menguning, atau buahnya tidak lebat padahal sudah dipupuk? Bisa jadi masalahnya bukan pupuknya, tapi pH tanahnya. Yuk, kita bahas tuntas kenapa pH tanah sangat penting dan apa akibatnya kalau kita mengabaikannya. pH tanah adalah ukuran keasaman atau kebasahan tanah. Skalanya dari 0 sampai 14. Di bawah 7 disebut tanah asam. 7 itu netral. Di atas 7 itu tanah basah atau alkalis. Tanah yang ideal untuk sebagian besar tanaman pertanian itu ada di kisaran pH 5,5 hingga 7. Di angka itu, akar tanaman bisa menyerap unsur hara dengan maksimal. Bapak Ibu petani, pH tanah bukan hal sepele. Kalau kita abaikan, bisa berdampak besar terhadap hasil panen. Berikut ini dampak buruk yang bisa terjadi jika pH tanah terlalu asam atau terlalu basa. 1. Nutrisi tidak terserap tanaman. Meskipun kita sudah memberikan pupuk NPK, tetapi kalau pH tanah tidak sesuai, akar tidak bisa menyerap nutrisinya. Akibatnya, daun menguning, pertumbuhan lambat, dan tanaman tidak berbuah maksimal. 2. Pertumbuhan akar terganggu. Akar jadi pendek, lemah, dan tidak menyebar. Akibatnya tanaman jadi mudah roboh, sulit mencari air dan unsur hara dari dalam tanah. 3. Tanah mengandung racun alami. Pada tanah asam, pH 5, logam seperti aluminium dan mangan jadi aktif, dan berubah menjadi racun. Tanaman akan keracunan secara perlahan. 4. Mikroba baik mati atau tidak aktif. Mikroorganisme yang membantu menguraikan pupuk organik dan menyuburkan tanah tidak bisa hidup di pH ekstrim. Ini membuat proses alami di dalam tanah jadi terhenti. 5. Serangan penyakit lebih parah. Tanaman yang kekurangan nutrisi akan lebih mudah terserang penyakit seperti busuk batang, bercak daun, dan patek. 6. Penurunan hasil panen. Semua masalah tadi akan berdampak ke produksi. Panen jadi lebih sedikit, ukuran buah kecil, bahkan bisa gagal panen. Sebelum memutuskan jenis pupuk atau pembenah tanah, kita harus tahu dulu pH tanah kita. Caranya mudah kok. 1. Menggunakan alat pH meter. Alat ini sangat mudah digunakan, tinggal ditancapkan ke dalam tanah, nanti akan keluar angka pH-nya di layar. Kalau pH di bawah 5,5 artinya tanah terlalu asam. Di atas 7,5 berarti tanah terlalu basah. pH ideal untuk sebagian besar tanaman ada di kisaran 5,5 sampai 7. Alat ini bisa dibeli di toko pertanian atau online, harganya bervariasi mulai dari 100 ribuan. 2. Mengamati kondisi permukaan tanah. Selain pakai alat, kita juga bisa lihat tanda-tanda alami di lahan, seperti tanah ditumbuhi lumut atau berwarna kehijauan. Ini biasanya tanda tanah terlalu lembab dan asam. Tanah keras, pecah-pecah, dan gersang bisa jadi tanah terlalu basah atau kekurangan bahan organik. Perhatikan juga tekstur tanah. Kalau tanah terasa lengket seperti liat dan tanaman sulit tumbuh subur, kemungkinan besar pH-nya tidak seimbang. 3. Melihat jenis gulma yang tumbuh. Gulma atau rumput liar bisa memberi petunjuk alami tentang kondisi pH tanah. Jika banyak tumbuh rumput teki, semanggi, atau putri malu biasanya tanah cenderung asam. Kalau banyak ilalang atau rumput gajah tanah cenderung netral sampai agak basah. Tentu ini bukan patokan utama, tapi cukup membantu sebagai indikasi awal, terutama bila belum sempat pakai alat. Jadi, sebelum tanam atau pemupukan besar-besaran, cek dulu kondisi pH tanah. Bisa pakai pH meter, bisa juga lihat tanda-tanda alami di lahan. Dengan mengetahui pH tanah sejak awal, kita bisa menghemat pupuk dan menghindari gagal panen. Kalau sudah tahu pH tanah kita tidak ideal, langkah selanjutnya adalah memperbaikinya. Berikut ini solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan, jika tanah terlalu asam, pH di bawah 5,5 sedih. Gunakan kapur pertanian seperti O. Dolomit, mengandung kalsium dan magnesium karbonat. O. Kaptan, kalsium karbonat murni. Fungsi kapur ini adalah menaikkan pH tanah dan menetralkan keasaman. Dosis umum, 1-2 ton per hektar, tergantung tingkat keasaman tanah. Aplikasikan kapur minimal 2 minggu sebelum tanam, dan campurkan merata di tanah. Jika tanah terlalu basah, pH di atas 7,5 sedih. Tambahkan bahan organik seperti O. Kompos matang, O. Pupuk kandang fermentasi, O. Serasah daun. Bahan ini membantu menurunkan pH tanah secara alami, dan menyeimbangkan aktivitas mikroorganisme.
Tambahan penting, gunakan asam humat untuk menjaga keseimbangan pH. Apa itu asam humat? Asam humat berasal dari pelapukan bahan organik alami seperti gambut. Manfaatnya, menstabilkan pH tanah, baik yang terlalu asam maupun basa. Meningkatkan daya serap pupuk dan mempercepat penyerapan unsur hara oleh akar. Memperbaiki struktur tanah, membuatnya gembur dan tidak mudah padat. Contoh produk asam humat di pasaran. 1. Power Soil mengandung asam humat dan mikroorganisme aktif, bisa diaplikasikan dicampur dengan NPK. Harga kisaran Rp70.000 kemasan 1 kg. 2. Kalha, produk kalsium dan asam humat. Selain menjadi pembenah tanah juga bisa menambah unsur hara kalsium pada tanaman. Untuk kaul, sebaiknya diaplikasikan secara tunggal. 3. Humatop, granul humat yang bisa ditaburkan langsung ke tanah. Cara aplikasi, bisa disiram langsung ke tanah atau dicampur pupuk NPK cair. Gunakan di awal tanam dan ulangi setiap 2-3 minggu untuk menjaga stabilitas pH. Ingat ya Bapak Ibu, mengabaikan pH tanah sama saja dengan membuang pupuk sia-sia. Dengan pH tanah yang seimbang, akar kuat, nutrisi terserap maksimal, dan hasil panen pun meningkat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi pertanian lainnya. Terima kasih sudah menonton. Salam pertanian sehat dan sejahtera.